Tema kita tentang Islam dan manusia. Ini PowerPoint saya sudah tampil ya. Baik, teman-teman sekalian. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang cukup komprehensif dari Prof. Dede ya, sangat jelas beliau menerangkan tema tentang Islam dan manusia. Saya ingin menambahkan beberapa poinnya. Kita sudah tahu bahwa Islam itu adalah agama yang ajarannya itu diwahyukan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Kemudian ajaran Islam itu membahas berbagai segi kehidupan manusia. Yang terpenting dalam ajaran Islam itu adalah ajaran tauhid. Karena dalam tauhid itu Islam mengajarkan pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengakui kerasulan, mengakui wahyu, kemudian mengakui kitab suci Al-Quran, lalu ajaran Islam itu juga mengajarkan hubungan makhluk, terutama antara manusia dengan pencipta. Kita juga meyakini adanya surga dan neraka, kemudian dalam Islam, tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Dede, itu tersusun dari badan dan roh ya, yang kita ini berasal dari Tuhan dan nanti akan kembali kepada Tuhan. Islam juga mengajarkan bahwa kehidupan manusia ini tidak terlepas dari kehidupan manusia di akhirat kelak gitu ya, sehingga apa yang kita lakukan saat ini nanti akan ada hisabnya di akhirat. Maka manusia itu diminta untuk berbuat kebaikan gitu ya, karena dalam Islam itu setiap perbuatan kebaikan itu akan mendapat pahala dan ganjarannya surga. Sebaliknya kalau kita berbuat kejahatan atau melanggar aturannya, maka nanti akan ada di neraka. Itu keyakinan yang diajarkan dalam Islam. Nah, kemudian tentu saja Islam ini mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Dalam pembahasan terdahulu, saya pernah membahas tentang bahwa alam semesta ini dibagi dalam beberapa masa, itu sudah pernah dibahas. Nah, kemudian tentang manusia. Manusia ini dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 ini menjelaskan tentang proses terbentuknya manusia. Ini disebutkan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati berasal dari tanah, kemudian dan seterusnya gitu ya. Akhirnya segumpal darah itu menjadi segumpal daging itu menjadi tulang belulang, lalu dibungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Sucilah Allah pencipta yang paling baik. Nah, ini tentang ayat tentang manusia. Nah, manusia sendiri ini disebutkan dalam Al-Quran adalah makhluk yang paling mulia, karena manusia ini dikaruniai akal untuk bisa berpikir. Ini bedanya dengan hewan ya. Kalau hewan dia tidak punya akal, jadi mereka nggak mikir, cuma insting aja. Kalau lapar makan, kalau wilayah dia mau direbut binatang lain, maka dia berantem gitu dan lain sebagainya. Kemudian manusia ini punya 3 dimensi. Tadi sudah dijelaskan ya, ada badan, ada ruh, ada akal gitu. Kemudian dalam proses perkembangan kehidupan manusia itu tentu saja dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Selanjutnya hakikat manusia, ada beberapa pandangan. Yang pertama pandangan psikoanalitik. Mohon maaf yang lain tolong di-mute ya. Oke, karena kalau nggak di-mute dia suaranya flashback. Nah, ini tadi kembali ke pandangan psikoanalitik, ini meyakini hakikatnya manusia itu digerakkan oleh dorongan dalam dirinya yang bersifat instingtif. Nah, ini menyebabkan tingkah laku seorang manusia itu dikontrol oleh kekuatan psikologis yang ada dalam diri manusia. Terkait hal ini, manusia tidak memegang kendali atau tidak menentukan atas nasibnya seseorang, tetapi tingkah laku seseorang itu semata-mata diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan insting biologisnya. Kemudian kalau pandangan humanistik ini mengatakan manusia itu memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk mengarahkan dirinya mencapai tujuan yang positif. Mereka menganggap manusia itu rasional, berdasarkan akal gitu ya, dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Hal ini membuat manusia terus berubah dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sempurna.
Kemudian pandangan yang ketiga ini adalah pandangan behavioristik yang menganggap manusia sebagai makhluk yang reaktif dan tingkah lakunya dikendalikan oleh faktor dari luar dirinya, yaitu lingkungannya, karena lingkungan merupakan faktor dominan yang mengikat hubungan individu. Hubungan ini diatur oleh hukum-hukum belajar, seperti adanya teori conditioning atau teori pembiasaan dan keteladanan. Mereka juga meyakini bahwa baik dan buruk itu adalah pengaruh lingkungan. Itu sebabnya kenapa kita kalau nyari teman itu harus teman yang baik ya. Kalau di Islam itu kan misalnya ada peribahasa yang mengatakan kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi maka kita akan kecipratan minyak wanginya gitu. Jadi pilih-pilih teman yang baik gitu karena itu akan mempengaruhi kita. Kemudian kalau pandangan kontekstual ini menyatakan manusia itu bisa dipahami dalam konteksnya. Manusia itu tidak independen, melainkan merupakan bagian dari lingkungannya. Manusia itu individu yang aktif dan organisme sosial. Untuk bisa memahaminya, maka pandangan ini mengharuskan mengenal perkembangan manusia secara utuh, seperti memperhatikan gejala fisik, psikis, juga lingkungan, serta peristiwa budaya dan historis. Nah, ini menyatakan bahwa memang manusia itu makhluk sosial, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Bahkan dalam kita sekarang ini aja ya, kita bisa standby di depan komputer, bisa melaksanakan perkuliahan online. Ini kan banyak hubungannya ya. Misalnya saling melengkapinya itu kita bisa online kayak gini kan ada orang yang menciptakan teknologi, ada orang yang menciptakan laptop, ada yang menciptakan jaringan, kemudian untuk berpakaian juga kita tidak bisa sendiri, mulai dari menanam kapasnya sampai merajut menjadi benang, menjadi bahan, dijahit, dan lain sebagainya. Jadi apa yang ada pada diri kita ini adalah karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling melengkapi kebutuhan gitu. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Selanjutnya, nah ini bagaimana pandangan Islam tentang manusia. Jadi manusia ini menurut Islam adalah makhluk yang paling sempurna dan dia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, kaitannya dengan pendidikan dalam Islam ini dikenal adanya fitrah. Jadi manusia itu fitrahnya itu adalah suci. Nah, dengan pendidikanlah yang bisa mengubah manusia apakah dia menjadi orang yang baik atau sebaliknya. Kemudian ini tadi dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak dijelaskan tentang kesempurnaan penciptaan manusia ya. Kemudian Allah juga mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian Allah juga melengkapi manusia dengan berbagai potensi yang bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Gitu. Jadi bahkan dalam Islam itu kan disebutkan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu atau menuntut ilmu, berpendidikan itu beberapa derajat. Makanya kalian semua menuntut ilmu di sini, insya Allah ke depan derajat dan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Nah, ini masih tentang Islam dan manusia. Jadi, Islam ini merupakan agama yang sempurna bagi manusia. Islam sebagai pedoman hidup manusia. Jadi, dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini, maka kita harus mempedomani Islam. Nah, dalam Islam itu sendiri kan sumber ajarannya itu ada dua yang paling utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, Islam sebagai perantara umat manusia, terutama Muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai ibadah, misalnya dengan sholat kita berkomunikasi kepada Allah. Kemudian hikmah dari penciptaan manusia itu untuk mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah, sehingga umat Islam itu selalu tunduk dan patuh akan perintahnya. Karena di dalam ajaran Islam itu kan ada perintah dan ada larangannya yang harus dijalankan oleh kita sebagai pemeluknya. Kemudian dalam Islam itu mengatur semua tindakan yang dilakukan manusia, sehingga kita itu ada batasan-batasannya gitu ya. Jadi kalau kita mengikuti semua dalam ajaran Islam, maka kita akan diganjar pahala, kemudian nanti akan ketika di akhirat nanti kita mendapat balasan surga. Begitu juga sebaliknya, itulah keyakinan dalam Islam. Kemudian di dalam Islam sendiri itu manusia itu diminta untuk sadar bahwa di dalam hidup ini ada dua kehendak, yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia itu hanya berencana gitu ya, kita merencanakan, tetapi semua itu atas kehendak Allah. Lalu dalam Islam itu menjelaskan dengan baik bagaimana proses terbentuknya manusia, kemudian dianjurkan untuk
bersosialisasi ya. Jadi jangan terlalu individualis gitu ya. Jadi kita harus menjalin persaudaraan dengan sesama umat. Kemudian di dalam Islam juga diterangkan mengenai takdir dan tanggung jawab seorang manusia. Selanjutnya ada beberapa dimensi manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah manusia sebagai hamba Allah. Kemudian sebagai hamba Allah tentu saja wajib mengabdi ya kepada Allah, mentaatinya, menjalankan semua perintahnya, kemudian tidak boleh menyekutukan Allah. Dan selanjutnya manusia sebagai khalifah, ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian manusia sebagai An-Nas atau sebagai manusia di dalam Al-Quran, ini dijelaskan di surat An-Nas. Nah, ini mengacu kepada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Ini tadi manusia fitrahnya itu sebagai makhluk sosial sehingga saling membutuhkan gitu ya, termasuk membutuhkan pasangan. Jadi dalam kehidupan ini sudah sepasang-sepasang, ada perempuan, ada laki-laki, ada siang, ada malam, dan sebagainya. Nah, kemudian ada 4 modal hidup manusia dalam menjalani kehidupan. Yang pertama adalah iman. Nah, iman ini modal dasar dalam kehidupan ya, segala sesuatu itu dasarnya adalah iman gitu. Kemudian ilmu. Islam menuntut pemeluknya untuk mencari ilmu yang baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kemarin saya mendengar ceramah UAS secara online. Jadi umat Islam itu memang harus punya motivasi untuk ini kan tadi mencari kehidupan di dunia ya. Jadi harus seimbang gitu antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia juga perlu karena kan dalam Islam itu misalnya kita diminta untuk berzakat, kita diminta untuk menyantuni anak yatim, kita diminta untuk bersedekah, kita diminta untuk misalnya membangun rumah ibadah, diminta untuk berwakaf, dan semua itu kan adalah harta gitu ya. Jadi semakin banyak harta kita, semakin banyak kesempatan kita untuk berbuat baik gitu ya untuk kehidupan manusia di dunia ini. Begitu juga untuk amal. Nah, kehidupan dunia, jadi dengan amal, kalau kehidupan dunia ini kan hanya sementara ya, sementara kehidupan akhirat itu bisa ditempuh dengan amal. Jadi sebanyak apapun harta kita, kalau kita meninggal kan tidak kita bawa mati. Tetapi kalau kita banyak beramal, bersedekah gitu ya, hartanya itu digunakan di jalan Allah, maka itulah nanti yang akan menolong kita di kehidupan akhirat. Selanjutnya ada akhlak. Nah, akhlak ini adalah tuntunan kehidupan yang dapat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja kita meneladani dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.